Malam, Bea. Baik, selamat siang Bunda-Bunda, Bapak Ibu semuanya. Siang Bunda, siang Bun. Siang, Bun. Sudah hadir 67, 66 ya. Bunda PJ, Bu Aulia sudah hadir. Sudah, Bun. Kita tolong di print
Oh iya, Ini bukan tepat waktu Oke, juga, saya sudah mohon izin 10.39. absen ya Bu. Ini Ya, tidak ada apa-apa. Ya, terima kasih. Biar nanti ada perbedaan yang hadir tepat waktunya ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda dan teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di jam keempat ya, bagi yang sudah bertemu saya di pagi hari sebelumnya, bertemu lagi ya yang keberapa kalinya terserah begitu ya. Baik, kita ini udah mata kuliah baru, saya juga buka dulu lagi barusan materinya. Terakhir kemarin kita bunda-bunda berlatih ini sudah langsung jadi setiap pekannya sekarang kita langsung ke praktik ya, gitu menyusun perencanaan pembelajaran walaupun langkah awalnya itu baru sampai di penyusunan tujuan pembelajaran dan tapi dari awal bahkan dari identitas kemudian kesiapan awal ya identifikasi itu sampai tujuan pembelajaran ya, hanya seitu dulu saja, tidak perlu banyak-banyak pemilihan dimensi profil lulusan ya. Coba saya cek dulu deh di spadanya. Kemarin ada yang bertanya ini tuh sampai mana gitu ya RPP-nya. Ya kan petunjuk saya sampai baru sedikit, baru seperti, jadi bunda-bunda tidak perlu khawatir itu tugasnya gantung begitu ya. Tapi saya ingin bunda-bunda bisa berproses secara betul-betul sistematis ya, langkah tepat begitu. Jadi jangan khawatir kalau tugasnya menggantung. Bunda mungkin kerajinan banget pengen sampai selesai tapi nanti ya banyak PR-nya gitu. Makanya ini PR-nya kita benahi satu persatu gitu, sedikit demi sedikit. Oke, kita lihat dari 82 baru 78 yang mengumpulkan. Nanti saya akan berikan link susulannya kalau belum waktu ini ya. Jika ada yang mengirimkan di WA yang kemarin belum sempat mengirimkan itu juga izin ya, saya sudah menyampaikan di pertemuan-pertemuan awal saya tidak menerima jawaban via WA, jadi tidak akan saya koreksi, tidak akan saya respon. Nanti saya akan berikan link di terakhir khusus untuk susulan gitu. Ini ada Bu Nur Aziza, ada Bu Fitria Nurhayati, Bu Sutarlin, siapa lagi nih? Ada semuanya kok, yang terlambat juga ya bisa anaknya, enggak apa-apa. Ya, yang penting bisa. Terus ada Bu siapa nih? Ya, nanti siap-siap ya, share screen ya, bunda-bunda. Saya ingin mencermati lebih langsung. Di link ke saya, share screen ya untuk memperlihatkan atau menunjukkan RPP yang dibuatnya meskipun masih di tahap awal, yaitu identitas, asesmen awal, pemilihan dimensi profil lulusan dan tujuan pembelajarannya. Itu yang ya 3 lah paling tidak gitu ya, sampel yang ditunjukkan ke saya atau share screen-nya. Nanti setelah itu kita bahas lagi yang berikutnya ke praktek pedagogis ya, mau tema apa. Nah itu yang menjadi PR pekan depan gitu. Yuk silakan, siapa 3 orang pertama yang mau menampilkan RPP awalnya biar kita refleksi bersama. Bu Fida, terus siapa lagi? Bu Robiatul, Bu Amel, Bu Enjang ya sepertinya, saya barusan lihatnya. 3 dulu ya Bun, saya catat sebentar, ini tanggal 30. Bu Fida, Iya Bunda. Sama Bu Enjang. Boleh di share screen. Mau nggak Bun? Sebentar Bu, baru ini masuk ke laptop tadi saya pakai HP. Masih lama Bun? Atau mau gantian yang lain? Gantian dulu Bun. Oke. Buka dulu ya Bun. Monggo Ibu Robiati dulu, saya dulu. Bu Enjang dulu saja. Silakan. Ya Bunda, terima kasih Bunda. Yang lain bisa sambil disiapkan Bu Fida sama Bu Robi ya.
Nggih, Bunda. Baik, Ibu. Sudah terlihat Bunda? Belum. Belum, Bu. Tidak apa-apa, Belum, coba. Bu. Nah, Bunda mulai proses. Oke. Sudah ya Bun? Sudah, Bun. Ya. Sudah. Silakan. Terima kasih Bunda atas waktunya. Saya Nya Agustina dari TKP itu Mujahidin. Untuk alokasi waktu itu saya buat 1 hari 180 menit. Rasanya fondasi untuk asesmen awalnya itu karena temanya kita mengambil tanaman sayuran di sekitarnya. Asesmen awalnya sebagian kecil anak masih belum tahu nama. Bun, maaf, boleh diperbesar sedikit, Bun? Oh iya. Sudah Bunda? Satu lagi bisa nggak? Sudah. Oke. Untuk hasil asesmen awalnya, sebagian kecil anak masih belum tahu nama sayuran, namun sebagian besar sudah mampu membilang angka hingga 10. Untuk kesiapan belajar, siswa belajar paling efektif melalui bermain yang melibatkan benda konkret saat mengenal macam sayur dan saat membilang angka. Pembelajaran berbasis pengalaman, pembelajaran konkret, pembelajaran sensori motorik, dan perkembangan berbasis bermain. Untuk minat belajar siswa, sebagian besar siswa menunjukkan antusiasme tinggi terhadap kegiatan bermain peran dan bermain dengan benda-benda konkret. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, anak mampu menyebutkan benda-benda yang di sekitarnya, anak mampu membilang jumlah benda, dan anak mampu bekerja sama dengan teman sebaya. Untuk praktek pedagogiknya, pembelajaran IQRI, lingkungan pembelajaran, Bunda, dulu Bun. Maaf, Ya, Bunda. ini saya tugasnya hanya sampai di tujuan pembelajaran dan di Oh iya, berarti yang bawah tidak usah kita Bunda. cek bersama dulu ya. Ya, Oke, ke bawah dulu belum dulu ya. Ke bawah dulu bisa nanti dulu. Nah, kita clearkan dulu nih dari atas. Coba kita cek dari kesiapan belajar, dari asesmen awal. Ya, dari asesmen awal Bunda beban kecil. Boleh dipresentasikan atau dihitung secara numerik Bun berapa bagian kecil. Mengambil sebagian kecil, tidak sebagian kan yang lain sudah seperti apa, boleh disampaikan? ya, dari di kelas saya dari 24 anak itu hanya sekitar 10 anak Bunda yang mengetahui macam-macam sayuran. Yang 14 anak itu masih ada yang belum tahu. Itu Berarti Bunda. sebagian kecil Bun, kalau masih ada 14. Berarti sebagian kecil. Oh iya Bunda, berarti kebalik, sebagian kecil anak masih belum tahu nama sayuran. Coba dikonfirmasi ya, saya konfirmasi apakah sebagian kecil atau sebagian besar, karena kalau tadi Bunda mengatakan dari 10 dari 24 anak yang baru tahu, tapi kan yang belum tahunya kan ada 14 ya. Kalau 14 kan berarti mungkin sebagian besar begitu ya. Sebagian besar Bunda. Nah itu ya, jadi sebagian besar anak masih belum tahu nama sayuran. Ya, kalau ini kan Bunda kebalik. Iya Ya, Bunda. sebagian Ya. nama sayuran, namun sebagian besar sebagian besar tapi masih namun ya, itu menurut saya kontradiktif, karena Bunda mengatakan ada sebagian kecil namunnya malah yang besar. Misalnya tidak dicannya ya tadi, kalau perlu bahkan numerik saja 14 dari 24 anak Ya. belum tahu nama sayuran begitu. Kemudian apa lagi ya? Iya Bunda. Nih. Iya Bunda, siap Bunda. Terima kasih. Jadi dua kemampuan yang berbeda. Jangan kalau ini kan sebagian kecil masih belum, besar sudah mampu membilang. Jadi kan dua kemampuan yang berbeda, jadi tidak disamakan satu kalimat. Oh iya. Ya, kalau perlu dibuat dua
14 dari 10 anak belum nama sayuran, kemudian 10 dari 24 anak yang baru ya sudah mengenal, berarti ada 14 anak lagi juga, ya kan? Iya. Begitu. Sama berarti kemampuan 14 itu dapat membilang angka sampai dengan 10 secara berurutan, misalnya gitu. Ya, misalnya nih, kalau saya mencermati dari apa yang Bunda Enjang sampaikan di situ, jadi cara mencantumkan hasil asesmen awalnya tadi di sini. Jadi ada 2 poin. Ya, sebagian besar anak masih belum tahu nama sayuran, boleh dipresentasekan, boleh di Jumlah anak dengan numerik juga lebih langsung, itu juga lebih oke begitu. Kemudian berikutnya di kesiapan belajar. Siswa belajar paling efektif melalui bermain yang melibatkan benda konkret saat mengenal macam sayur. Gini saja, siswa sangat senang atau siswa memiliki antusias yang tinggi ketika bermain melibatkan benda yang konkret macam sayuran. Nah, identifikasi kesiapan awal bahwa anak-anak itu senang kok kalau gurunya membawa media yang konkret, sehingga nanti bisa menjadi bahan refleksi untuk dikemas di kegiatan apa gitu yang ada media konkretnya itu. Nanti berarti harus muncul media konkretnya. Kemudian sebagian besar menunjukkan ini juga minat belajar ada. Ya. Sebetulnya hasil asesmen dan kesiapan bisa hampir mirip begitu ya kemampuannya. Bunda mau belajar itu hampir mirip. Saya kan juga atau ya dan bukan dan di petunjuk tugas kalau tidak keliru ya. Jadi petunjuknya itu atau bukan, kalau tidak ada bukan dan. Kalau atau itu boleh pilih. Bunda mau menuliskannya kesiapan siswa atau kesiapan belajar atau hasil begini maksudnya, hasil asesmen awal itu bisa terlihat dari minat siswa gitu. Jadi kalau yang atas itu poin ke-1 ke-2 itu sudah sama begitu, jadi tidak perlu dipakai kesiapan belajar lagi sih ya, boleh seperti kalau mau dipakai garis miring hasil asesmen awal atau titik 2 ya dalam garis miringnya kesiapan belajar siswa, nah gitu, baru di bawahnya minat belajar siswa gitu. Siap Bunda. Boleh. Minat belajar sebagian besar siswa menunjukkan antusias tinggi terhadap kegiatan bermain peran, bermain dengan benda-benda konkret, boleh seperti itu. Siap Bunda. Nah, saya ingin mengecek caranya Bunda ambil kalimat yang utuh dari TP atau ATP dari mana Bun ini? ATP Bunda. ATP-nya ini ATP apa nih? ATP yang pertama dari elemen apa nih Bun? Ini literasi. Ini berarti dasar-dasar literasi yang bekerja sama dengan teman sebaya itu yang jati diri Bunda. Anak mampu menyebutkan benda-benda di sekitarnya. Bun dan teman-teman semuanya di tujuan pembelajaran itu kan ambilnya dari TP ya, dari TP setiap dari ya TP atau ATP itu ya, kalimat-kalimat itu. Nah, mohon dituliskan secara lengkap sesuai dengan, kalau saya sendiri patokannya masih yang di file yang CP Fondasi yang saya bagikan itu saja ya, karena ini untuk kepentingan mata kuliah. Realnya Bunda gunakan ketika Bunda mengembangkan sendiri TP atau indikatornya ya yang lebih spesifik silakan. Tapi untuk di mata kuliah ini mohon nanti TP yang di pilih oleh Bunda-bunda adalah TP atau ATP dari CP fase fondasi yang sudah saya bagikan, biar nanti terlihat, dan kalimatnya nanti kalimatnya sepertinya kalimat yang betul-betul realnya ya, misalnya begini, di kalimat T untuk nilai agama budi TP-nya nih ya, misalnya murid mengenal simbol yang berkaitan dengan agama yang dianut. Nah, itu kan TP di elemen nilai agama budi pekerti, walaupun itu adalah di ATP yang kedua begitu. Ya, Bun ya? Iya, siap Bunda. Ya, begitupun untuk TP yang kedua dan ketiga, dan TP harus terdiri dari 3 elemen yang berbeda tadi. Iya Bunda, berarti terdiri dari ada TP-nya nilai agama budi pekerti, ada TP-nya apalagi jati diri, ada TP-nya literasi,
ya apa namanya rekayasa seni, teknologi, numerasi dan sebagainya gitu ya. Nah itu silakan boleh walaupun itu untuk 1 hari tapi biasanya maksud saya Bunda Enjang antara modul dan RPP terpisah berarti ya. Nah karena kita pakainya masih modul berarti anggap ini bisa jadi misalnya untuk kegiatan 1 minggu begitu. Biasanya saya 1 minggu Bunda. Tapi Ya, kemarin sehingga minggu boleh walaupun untuk TP-nya untuk 1 hari berarti tetap aduh abang maaf ya agak kurang nyaman ya anak saya baru habis mandi juga maaf karena saya di ruang tengah saya izin tutup dulu kamera deh ya. Nah maksud saya TP-nya mohon dipilih dari tadi setiap elemen yang berbeda ada yang mewakili elemen nilai agama pekerja literasi siap Bunda. numerasinya itu ya mau satu-satu boleh silakan kalau untuk 1 hari biasanya literasi numerasinya ada 2 misalnya itu juga silakan tapi nanti harus terwakilkan di dalam satu rangkaian kegiatan. Nah makanya saya tidak meminta lebih dulu ya setelah itu ke integrasi dimensi profil lulusan. Nah ini Bunda Angel memilih ya bernalar kritis ini mau masuk ke bagian yang mana ya terintegrasi di tujuan pembelajaran yang kira-kira coba Bunda kalau saya lihat dari sini kan ada bernalar kritis dan berkomunikasi. Yang jelas kalau yang bernalar kritis itu menyebutkan benda-benda di sekitarnya. Menyebutkan benda-benda di sekitarnya nanti akan ketika di kegiatan itu ya anak misalnya akan nanti terstimulasi di kemampuan bernalar kritisnya. Kemudian komunikasi terintegrasi di mana? Itu di bekerja sama bisa karena kegiatannya kan rencananya memang bermain peran jadinya aplikasi Bunda. Komunikasi bekerja sama itu dalam arti kerjasamanya Bunda di sana adalah di di ungkapan anak-anaknya atau di kolaborasinya. Ingat 8 profil lulusan kan ada 8 ya. Ada kolaborasi kan yang salah satunya? Iya. Dimensi ada. Di 8 profil lulusan. Ada Bunda. Apakah lebih mengarah ke sana? Nah, itu. Ya Bunda. Berarti itu lebih ke kolaborasi aja Bunda. Ya, nah seperti itu maksud saya. Jadi Bunda, ya kalau Bunda memilih, oh saya komunikasinya Bu, karena misalnya kerjasama yang saya maksudkan adalah bagaimana anak ini nanti mengkomunikasikan hasil pekerjaannya pada saat gitu. Tapi misalnya kalau bagaimana proses anak dari kelompok itu anak ada yang ini berarti kan itu ada kolaborasi ya sesama anggota di dalam kelompoknya tersebut. Nah, bagaimana kita menstimulasikan ya kolaborasi itu yang juga terintegrasi di dalam tujuan pembelajaran anak mampu bekerja sama dengan teman sebaya misalnya. Nah itu maksud saya begitu. Tidak hanya saja untuk Bu Enjang dan untuk teman-teman nanti refleksikan punyanya sendirinya ya. Di sini ada 77 sebetulnya dari 82 ya gitu. Siap Bunda. Terima kasih Bunda. Teman-teman sempat terpresentasikan semuanya. Jadi ketika Bu Enjang sama-sama kita cermati begitu, tolong juga menjadi bahan refleksi untuk oh iya berarti saya nih ada yang keliru di sini begitu. Nanti akan saya tanya ya teman-teman yang tidak presentasi apa yang bisa diperoleh dari refleksi berdasarkan masukan yang dari Bunda Enjang misalnya seperti itu. Sebentar lagi akan saya seperti itu. Ya Bunda Enjang. Ya, terima kasih Bunda refleksinya Bunda. Proses ya Bunda tidak apa-apa. Makanya saya tidak lihat ke bawah dulu, tapi kita pastikan bahwa Bunda-Bunda dapat menyusun itu dengan tepat gitu. Karena ini dari awalnya gitu. Ya, Bunda. Baik. Terima kasih Bunda. Begitu Bunda, silakan boleh di mohon maaf kembali Bunda. ya. Iya, Bunda Suparti boleh raise hand? Okay. Mau menanggapi? Kalau yang dimaksud dengan PP tadi, kalau saya kan membuatnya 1.3.2. Bunda terputus-putus di saya, boleh sambil off cam tidak apa-apa. Nanti saya tidak kurang bisa menyimak tadi terputus. Oh, okay. Untuk tujuan pembelajaran, terus terang saya memang masih bingung ya Bun. Itu saya menuliskannya 1.3.2 murid mempraktikkan perilaku baik dan berakhlak mulia.
tema yang saya ambil ini pohon pisang. Simbol 1.3.1 itu Bunda mengartikan apa? Itu yang pertama tadi loh, yang murid percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu yang subelemen 1. Subelemen 1, TP kedua begitu. Elemennya 1, subelemennya ke 1, berarti 1.1, TP-nya yang kedua, berarti 1.1.2, begitu Bun? Elemennya yang ketiga, Bun. Kan Bunda saya tidak berikan petunjuk seperti itu ya Bun. Sebetulnya tidak masalah, saya tidak mempermasalahkan teknis harus pakai penomoran atau simbol 1.1 tidak. Oh gitu. Ya, jadi Bunda tidak perlu juga repot untuk mensimbolkan itu 1.1 gitu ya. Karena nanti kan Bunda bisa paham sendiri bahwa misalnya saya nanti kita bisa menilai bahwa TP itu ada TP di elemen nilai agama budi pekerti. Subelemen ya, kalau di sekolahnya menggunakan simbol seperti itu silakan selama Bunda paham. Tapi di sini saya tidak memberikan petunjuk itu, jadi juga tidak perlu Bun. Oh, gitu. Karena bukan prinsip ya. Oh, ini Bunda. Matur nuwun. Di panduan di buku saku yang diklat kemarin diikuti juga tidak ada tuh harus menuliskan seperti itu, bahkan diberikan kesempatan Bunda, ini saya ambilkan kemarin kurikulum itu kan yang P5 direvisi jadi yang pembelajaran mendalam. Nah, ini dari dinas itu petunjuknya harus dicantumkan TP-nya, subelemennya itu jadi harus pakai angka 1.3.2 begitu. Iya, itu kan dinas kaitannya dengan implementasi di sekolah dan di wilayah binaannya di mata kuliah ya. Sepanjang saya mengikuti kemarin terakhir terbaru BIMTEK Diklat dasar, Diklat lanjut begitu, instruktur menyampaikan ke kami peserta tidak ada keharusan seperti itu. Jadi Bunda kalau mau mengikuti format seperti itu silakan untuk perangkat yang diimplementasikan di sekolah yang ada simbol-simbolnya. Saya pikir kalau di sekolah ada simbolnya akan lebih baik. Tapi kalau di saya kan bisa jadi simbolnya tinggal ya kan lebih mudah kan Bun? Jenje Bunda. Sekali lagi kan ini kepentingannya di mata kuliah, bukan berarti ya berbeda dong kalau begitu, tidak. Sebagai saya tidak berbeda karena ya anggap saja yang untuk di sekolah itu ya lebih komplit dengan 1.1. Aduh ya, kalau Bunda paham itu misalnya TP tadi yang saya sebutkan ya, murid mengenal simbol berkaitan dengan agama yang sudah pasti itu ya elemennya nilai agama budi pekerti. Jefun. Begitu ya Bun, saya izin karena sudah jam 11:02 biar yang lain terkoreksi, jadi kita tidak terlalu repot di teknis ya penyimbolan seperti itu. Masuk Bu Robi tadi sudah bisa belum? Sebentar Bun, saya coba dulu. Kalau Bu Amel, Raisen mau bertanya atau mau coba antri? Bu Amelia. Ibu punya saya sudah terlihat. Bun. Belum Bu Robi. Ibu Raisen mau mencoba antri atau bertanya? Saya mencoba antri Bun tadi. Oke, baik nanti ya kalau sempat. Bu Robi pakai HP juga ya Bun? Ini saya pakai laptop Bunda. Bagus juga Bun. Hah? Pakai laptop? Coba. Yang punya saya. Oh Bu Fida, silakan. Tapi juga nggak bisa Ibu. Nggak bisa? Nggak. Nggak bisanya kenapa? Teknis atau nggak bisa memang? Ini kan saya pakai HP, cuma saya buka laptop menggunakan akun lain. Tapi kok nggak bisa di-share? Siapa yang bisa? Bu Amel bisa? Entry scan. Bu Robi bisa, tapi itu sepertinya pakai HP ya. Nah, saya nggak bisa lihat, Bun. Jujur, mata saya sudah betul-betul juga sepertinya sangat perlu bantuan sebetulnya kacamata. Cuman saya masih belum
sempat mengurusnya ya. Ini bagi saya itu nempel semua tulisannya Bunda. Jadi saya tidak bisa, kecuali nanti saya lihat di sepadanya langsung begitu. Boleh Bu Amel atau Bu Ken? Baik Bunda, saya coba nggih punya saya. Saya pakai laptop. Ya, boleh. Maaf ya Bunda, belum bisa berbagi pakai laptop, sedang Iya. Oke. Monggo Bu Amel. Nah, malah saya bisa nih. Tuh, pun ini punya saya sudah bisa. Gitu. Oke. Amel, maaf ya, sebentar soalnya Bu Amel. Oh, Kan diperbesar. Jangan di stop share, udah nanggung bisa, soalnya nanti lama waktunya. ini gimana Bu? Lanjut Bu Amel apa saya? Bu Amel Lanjut, Bu. Diperbesar dulu zoom-nya tuh. Zoom. Aduh. Sudah kelihatan Bunda? Ya, boleh. Sudah Bunda. Ini nama Vida dan Hakiah, asal sekolah TPA Aisyah Purwodadi. Hasil asesmen awal, sebagian besar peserta didik belum tahu bahan-bahan membuat jus jeruk. Terus yang kedua, 8 dari 10 murid tahu bahwa warna jeruk itu orange dan rasanya asam manis. Terus yang ketiga, 2 dari 10 peserta didik pernah membuat jus jeruk dengan orang tua. Oke, stop. Saya langsung berikan koreksi ya, biar satu-satu ya. Nah, Oh iya. Bunda, di hasil asesmen awal, Bunda menyampaikan begini, sebagian besar peserta didik belum tahu bahan-bahan membuat jus jeruk. Nah, memang pentingnya anak-anak pentingnya anak-anak mengenal bahan-bahan membuat jus jeruk. Kalau tidak kenal, kenapa? Itu dampaknya. Itu yang pertama, artinya pada saat melakukan asesmen awal yang menjadi alasan atau urgensi ya, pentingnya gitu ya, pentingnya kemampuan awal kita amati itu justru di kemampuan awal, misalnya di pengenalan bisa. Tapi kalau bahan-bahan membuat jus jeruk itu kan kemampuan tambahan untuk mengolah misalnya ya, bisa jadi kalaupun mau sebagian besar peserta didik belum tahu jenis olahan buah jeruk misalnya ya. Oh iya. Nah, itu akan urgensi itu akan lebih penting ya nanti, karena bahan-bahan ini akan terintegrasi pada saat di kegiatan itu gitu ya. Atau ketika misalnya urgensinya 8 dari 10 anak justru misalnya masih sering terlihat ini nih sariawan begitu. Jadi asesmen awalnya itu betul-betul yang menunjukkan bahwa kenapa kok nanti akan dikenalkan buah jeruk gitu. Jadi nanti jangan ke tema dulu ya masuknya, tapi langsung ke jeruknya. Tapi misalnya kalau buah-buahan kan itu menjadi hal yang penting begitu. Nanti baru Nah, di asesmen awal ini selalu kaitkan ke TP-nya ini tadi, kemampuannya misalnya ya 8 dari 10 anak masih ya belum mengenal simbol yang berkaitan dengan agama yang dianut, dalam kurungnya apa, kegiatannya seperti itu. Ya. Di urgensinya ini. Kemudian 8 dari 10 anak tahu bahwa jeruk itu orange ya. Jeruk itu kan juga banyak ya, tidak hanya orange begitu. Iya Bunda. Boleh kok di sini misalnya 8 dari 10 anak, berarti kan sudah banyak ya. Itu sudah banyak anak yang tahu warna jeruk itu. Artinya apa? Tapi misalnya dimungkinkan mengenal warna lain dari buah jeruk begitu. Ya, 8 dari 10 murid tahu bahwa jeruk itu oranye, yang akan diberikan pengalaman lain bahwa tidak hanya buah jeruk itu tidak hanya ini ya, saya garis bawahi bahwa ya betul, dan tadi kembali tidak dulu ke temanya gitu, kemasan itu tidak dulu. Tema itu kan kemasan untuk menunjukkan itu tujuan pembelajaran ya.
gitu. Nah, maksud saya Bun atau masih bingung? Saya juga sebentar sedang mencari kata-kata yang mungkin bisa dipahami oleh Bunda. Jadi kan kalau 8 dari 10 murid bahwa tahu bahwa uang itu orange begitu kan, itu seperti sebuah keharusan ya. Nah, Iya. kalau misalnya diganti anak-anak perlu diberikan pengetahuan bahwa terdapat warna lain dari buah jeruk. Nah, gitu. Ya kan? Itu juga silakan. Gitu. Nanti terkait dengan kemampuan yang mana begitu, karena dari asesmen awal itulah yang nanti menunjukkan pengetahuan menunjukkan tujuan pembelajaran yang akan dipilih ya. Nah, ini boleh 2 dari 10 peserta didik pernah membuat jus dengan orang tua di rumah. Jadi kalau dulu saya diberikan pertimbangannya ya tadi Bunda, sekali lagi kenapa kok anak-anak ini nanti misalnya akan kita bawa dalam kemasan buah jeruknya, itu berangkatnya bukan dari jeruknya, bukan dari temanya, tapi bisa jadi dari kondisi kesehatannya, bisa jadi dari belum tersentuh misalnya ya, 8 dari 10 anak belum dapat menerapkan cara menjaga kesehatan diri, salah satunya masih sering terjadinya sariawan, anak-anak itu pada sariawan semuanya. Nah, ini adalah masalah yang ada di TP-nya ya, di TP-nya kesehatan diri ini di subelemen nilai agama budi pekerti ya, gitu, di subelemen yang kedua, di TP yang ketiga murid dapat menerapkan cara menjaga kesehatan. Nah, itu kenapa? Karena ya Bunda mencantumkan hasil asesmen awalnya itu ya tadi anak-anak masih banyak yang sariawan. Maka nanti tujuan pembelajaran yang dipilih ya ini masih kurang ini. Anak murid dapat menerapkan cara menjaga kesehatan diri. Temanya apa? Temanya dikemas nanti buah jeruk. Di situ ada nanti mengenal warna-warna buah jeruk, mengenal bahan-bahan membuat jeruk, jus jeruk, begitu. Maka ketika sudah dikenalkan dengan aktivitas ini, kesehatan anak juga membaik, jadi tidak banyak lagi anak yang sariawan, begitu. Oh, berarti itu asesmen awal tuh masih bersifat umum ngoten nggih Bunda? Belum masuk. Sebetulnya kalau yang saya contohkan sudah spesifik, tapi kita berangkat dari TP yang sifatnya umum, kemudian kita, jadi gini, pertimbangan yang umumnya dulu itu kita sudah tahu, cantumkan begini tadi, masih banyak anak yang sariawan. Iya. Nah, itu saya dapatkan dari mana pertimbangannya? Oh, saya bisa mengatakan itu karena dari TP-nya ini nih ya belum terjadi, belum muncul. Murid dapat menerapkan cara menjaga kesehatan diri. Ininya tidak perlu ditulis TP yang murid dapat. Nanti ditulisnya di tujuan pembelajaran. Tapi di asesmen awalnya Bunda tulis masih banyak anak yang sering sariawan. Gitu. Pentingnya mengkonsumsi makanan makanan yang sehat, dalam hal ini buah-buahan misalnya seperti itu. Ya. Nah, barulah nanti di tujuan pembelajaran masukkan ya tujuan pembelajaran ini. Gitu, Bun. Iya, Bun, ini tujuan pembelajarannya masih kacau. Nah, ingat tujuan pembelajarannya kan begitu ya. Bunda ke tujuan kegiatan. Kalau mau lebih spesifik seperti itu. Ya, misalnya tadi nih Bunda ingin murid mengenal ciptaan Allah berupa buah jeruk. Apa nih di tujuan pembelajarannya? Ya, murid mengenal murid misalnya membedakan apa? Murid mengenal simbol mengenal ciptaan Allah berupa buah jeruk gitu, Bu. Yang kalau di tujuan pembelajaran, ingat TP yang aslinya yang ditulis itu. Nggih, masih salah. Iya. Ya, tujuan pembelajaran itu TP yang aslinya. Waktu saya di 2 pekan yang lalu menyampaikan ya di tujuan pembelajaran kan memang itu mencontohkannya atau memberikan materinya dari buku sakunya di kelas dasar itu ya, di tujuan pembelajaran tuliskan tujuan pembelajaran yang mencapai potensi dan konten yang ada pada ruang lingkup materi. Kan kata kerja operasional yang relevan begitu.
Iya, Ya, Bunda. maka ambilnya dari tujuan pembelajaran. Baik lagi nanti. Ya, ya. Nah, di sini dicontohnya kalau di buku saku itu kan tujuan pembelajaran murid mengenal alam makhluk hidup di sekitarnya. Kan tujuan pembelajarannya, murid menerima ajakan dan beraktivitas bersama teman. Murid melakukan pengukuran dengan menggunakan satuan tidak baku untuk membanding teriak. Murid mengelompokkan sejumlah objek atau benda menggunakan atribut yang sama, misalnya seperti itu. Itu kan ada di kalimat tujuan pembelajaran seperti itu. Oke. Ya. Oke, Bunda. Terima kasih. Robi, ya. Nanti dari tujuan pembelajaran ini, nah kaitannya ke dimensi profil lulusan yang dipilihnya, ya, yang dipilihnya kemana? Oh iya. Oke, Bunda. Iya, Cukup baik. kawan pun. Iya, tidak apa-apa ya, terus berproses ya. Iya, jadi Bunda dan teman-teman, ya, saya ingin menguatkan kembali, menegaskan di penentuan asesmen awal, ya, baik itu dari hasil asesmen atau pengamatan awal, atau dari kesiapan belajar, ataupun mungkin dari yang itu berupa hasil pengamatan awalnya, ya, berangkat dari tadi urgensi. Kalau saya katakan, kalau saya dulu pernah juga mendapatkan penguatan dari Bu Ira, ya, gitu, karena beliau juga yang instruktur pembelajaran mendalam dan saya mengikuti kemarin di diklat tersebut. Jadi berangkat kenapa kok Ibu memilih asesmen awal itu, karena Ibu merasa ada tujuan pembelajaran yang akan kita pilih itu kondisinya di anak masih belum tercapai. Ya, kita tujuannya tetap di TP-nya itu, tapi operasionalkan ke masalahnya, bukan ke temanya seperti tadi. Belum mengenal bahan-bahan jus jeruk, itu kan sudah ke kemasan temanya. Memang selama ini, ya, kita ketahui frame-nya guru kita semuanya pasti temanya apa dulu, ya, gitu kan, ya. Nah, padahal kan yang perlu dikuatkan itu kenapa mau yang dipilih itu tujuannya dulu. Gitu. Nah, tujuan pembelajaran mana yang sudah dicapai? Oh, di tujuan pembelajaran di ATP yang kedua. Mau berangkat ke yang ketiga. Nah, di yang ketiga itu kan kita menganggap itu belum muncul. Ya, contohnya dikatakan belum muncul apa? Oh, karena misalnya tadi masih banyak anak yang belum bisa jaga kebersihannya. Apa buktinya? Masih banyak anak yang sariawan, banyak anak yang sakit perut misal nih. Gitu. Ya, atau masih banyak anak yang ya nanti dikemas di kegiatan apa gitu, ya. Jadi sebetulnya kalau saya nih mau memahamkan kembali, ya, asesmen awal itu adalah kalimat tujuan pembelajaran di bawahnya, tapi yang di atas di asesmen awal itu adalah kondisi-kondisi yang belum kondisi-kondisi yang belum ideal di tujuan pembelajaran yang kita pilih itu. Ya, sekali lagi tadi saya contohkan, kalau nanti misalnya saya memilih lagi CP. Nah, nih, saya memilih TP-nya murid membedakan kegiatan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Ya, kegiatan ibadah itu berarti praktek wudhu, ya. Berarti, ya, asesmen awalnya ini, ya, 9 dari 15 anak belum dapat mempraktekkan, ya, wudhu secara atau sesuai dengan urutan yang tepat. Nah, maka TP-nya yang saya pilih adalah murid dapat membedakan kegiatan ibadah sesuai agama. Ya, itu untuk nilai agama budi pekerti. Untuk jati diri misalnya, ya, saya pilih, sebentar saya buka ke jati diri nih. Nah, ya, saya pilih murid mampu menghubungkan minat dan kebutuhan dengan lingkungan dan orang lain. Ambil yang lebih spesifik, nanti murid mampu menghubungkan minat dan kebutuhan yang, ya, dari 15 anak masih ada 8 anak yang misalnya kurang minum air putih. Gitu. Nah, itu sehingga nanti minat dan kebutuhannya ini, ya, bagaimana nanti anak bisa sadar bahwa kebutuhannya salah satunya minum air putih. Oh, nanti ya, sampai ke literasi numerasinya sudah semua dikemaslah dalam tema air. Gitu, Bun, sehingga nanti ke depan nih, ya, kegiatannya kan tema air tuh, di kegiatannya misalnya praktek wudhu yang airnya
Nah, misalnya minum air itu menjadi dikemas di kegiatan yang menarik, ya merebus air misalnya supaya nanti siap untuk diminum dengan layak, ya kalau misalnya kita tidak menggunakan air isi ulang yang memang dikira itu higienis begitu, ya tidak apa-apa merebus air buat air minum, ya gitu, boleh kenapa tidak, ya gitu. Saya di sini air yang isi ulang kemudian direbus memastikan betul-betul sehat misalnya begitu, ya paling tidak direbus gitu istilahnya misal. Nah jadi dari situ masih bingung atau Bumila nih kayaknya kok nambah bingung sih, monggo. Baiknya Bunda. Berarti itu untuk tema per kelas itu bisa beda ya Bunda, bisa berubah-ubah, nggak harus disesuaikan dengan yang sudah dibuat di sekolah di kurikulum gitu Bunda. Betul, karena kita selalu ya frame-nya itu tema gitu ya. Di penyusunan kegiatan kurikuler itu tema. Meskipun di kurikulumnya sudah disusun ya tema-tema apa, tapi pada saat di kelas yang akan lebih tahu kan minatnya, kemampuannya anak itu kan bunda-bunda sendiri. Bisa jadi berbeda, sangat bisa. TKA saja A1 dan A2 Bunda kalau beda sangat bisa kalau secara ide yang sekarang ini gitu ya. Jadi betul-betul berangkatnya dari tujuan pembelajaran gitu. Jadi dari masalah itu dari mana, dari tujuan pembelajaran yang belum tercapai. Nah gitu deh kuncinya ya bunda-bunda. Asesmen awal itu dari mana, dari tujuan pembelajaran yang belum tercapai. Makanya kenapa kalau saya patokannya sudah deh dari CP yang fase fondasi itu nggak kemana-mana sekolah tuh ya, kalau belum bisa mengembangkan secara tapi paling tidak patokannya sudah jelas begitu. Nah baru oh iya nih ATP-nya yang muncul, yang baru teramati itu atau yang baru dikuasai oleh siswa itu di TP yang ke-1 semua. Nah mau berangkat ke ATP yang kedua. Nah itu kan yang belum terwujudnya, yang baru kita pilihnya. Maka itulah juga yang kita jadikan asesmen awalnya. Gitu. Yuk, coba saya minta Bu Amelia untuk merefleks. Tidak share screen, saya ingin tanya apakah yang sudah dibuatnya juga sudah tepat dengan apa yang sudah saya sampaikan atau mungkin ada hal yang perlu dikoreksi? Mungkin izin share screen ya Bun, soalnya takut keliru persepsi. Oke, baik. Yes. Masih ada mungkin satu lagi ya, karena ini sudah 22 menit, tidak terasa banget gitu ya 1 jam itu, padahal ini ada 77 kan. Kalau Bunda Isen pasti saya yakin tidak akan sempat kalau share screen semuanya. Saya catat pertemuan jadi nanti bisa berproses ya nanti pekan berikutnya begitu. Bunda, untuk pemilihan DPL itu ada batasan maksimal minimalnya tidak? Berapa yang dipilih, Noten? Tidak ada sih, saya tidak mendapatkan penguatan pernyataan DPL yang dipilih itu harus berapa, tapi itu kan akan tadi saya katakan terkait erat dengan tujuan pembelajaran yang dipilih. Karena kan DPL itu kan pasti harus berkaitan. Bunda Amel silakan kalau mau share screen ya sambil menunggu, harus berkaitan dengan tujuan pembelajaran, harus relevan, terkait erat. Jadi kalau misalnya dari tujuan pembelajaran nilai agama budi pekerti 1, jati diri 1, kemudian literasi numerasinya 4, dari 4 tujuan pembelajaran DPL ya tidak apa-apa gitu ya. Ketiga DPL tidak apa-apa. Kalau kelima DPL ya Bunda yakin tidak di seminggu itu bisa meningkatkan, bisa menguatkan 5 DPL itu gitu ya. Bu Amel silakan. Iya Bun, sebentar. Bunda Ken sambil refleks. Ibu, saya mencoba menjawab Bu. Untuk refleksi hari ini yang saya dapatkan, 1, asesmen awal diperoleh dari tujuan pembelajaran yang belum tercapai. Kemudian lebih baik jika menggunakan data numerik. Yang kedua,
GPL disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajaran diperoleh dari buku panduan. Kemudian kalau bedanya tujuan pembelajaran dengan tujuan kegiatan lebih bersifat spesifik sesuai dengan tema. Seperti itu. Ya, oke, bagus sekali refleksinya. Terima kasih, Bu Ken. Apakah sudah keluar, Bun? Belum. Bukan kalau melihat tadi yang barusan direfleksikan dengan tugas yang sudah dikerjakan bukan sudah tepat semua atau ada yang perlu? Insya Allah sudah, Ibu. Gimana, Bu? Insya Allah sudah. Sudah semua ya? Oke, sip. Besok pekan yang akan datang kita coba bukan untuk share screen kan, siapa tahu nanti jadi contoh ke teman-teman ya. Baik, Bu Amel, sudah tinggal 5 menit lagi, Bu. Tapi saya tinggal Bu. Siapa? Saya, Bu. Sepertinya punya saya error, Bu. Maaf, oh. Mau merefleksi? Mau merefleksi atau mau share screen? Refleksi, Bunda. Oke, silakan. 3 menit ya, Bun. Iya, Bu. Yang saya mungkin langsung mengarah ke tema, Bun, untuk asesmen awal. Iya, ternyata kita tidak langsung mengarah ke tema, tetapi bahwa asesmen awal itu bisa dikatakan bahwa sebenarnya itu adalah kondisi yang belum ideal dari tujuan pembelajaran atau PP yang belum tercapai. Jadi kita patokannya itu PP dulu gitu. Tujuannya apa dulu gitu. Dan tema itu hanya kemasan atau frame yang nanti bisa merefleksikan dari tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yang belum tercapai itu. Itu Bunda, terima kasih. Oke, betul sekali, sip. Nah, semoga teman-teman yang lain ya juga Bu Amel, mohon maaf ya karena waktunya 4 menit lagi deh ya gitu. Itu sudah muncul, Bun. Baru muncul. Tapi nanti saya menggunakan haknya istirahatnya bunda-bunda, ridho tidak nanti teman-temannya. Kalau yang sudah lelah melakukan presentasi. Ya, izin kita lanjutkan 2 pekan lagi ke depan saja ya. Bu Amel bisa merefleksikan dari tadi yang sudah di share screen Bu Vida dan Bu Robi ya. Yang berhasil tadi Bu Robi ya sama Bu Enjang. Nah, gitu. Nih, Bu Vidanya saya coret, Bu Robi yang Bu Enjang begitu. Nah, seperti tadi yang disampaikan Bu Ken sama Bu Fatima ya, merefleksi terus kemudian dilihatkan punya sendirinya gitu ya. Begitu teman-teman untuk siap hari ini. Waktunya tinggal 3 menit. Tidak cukup ketika Ibu membacakan dan saya koreksi ya. Kan Ibu juga harus menghargai teman yang lain dong. Ya, nanti pekan depan ya bisa Bu Ken dan Bu Amel mungkin kalau mau ya pas device-nya, karena saya sampaikan sekali lagi, mulai pertemuan ini ketika meeting itu praktik perencanaan pembelajaran dan saya akan proseskan itu secara perlahan. Ya, ketika 2 pekan ini diidentifikasi awal, ya besoknya pekan depan ini kita sudah masuk di pengalaman belajarnya. Nah, jadi pastikan setelah mendapatkan materi ini, ya, kemudian tadi melihat punya temannya yang kemudian di Fatima tadi sudah merefleksi, oh punya saya masih ada koreksi, oh bukan sudah benar. Ya, kita lihat punya bukan nanti pekan depan. Bukan semua teman-teman lanjutkan. Ya, belajar walaupun mungkin belum saya lihat secara langsung. Nanti saya cek di Spada. Nanti kita lihat secara terpisah, tidak lagi Bu Robi dan Bu Enjang yang besok. Tapi nanti saya akan lihat yang lainnya. Kenapa? Yang lainnya karena sudah menyimak punya Bu Enjang dan punya Bu Robi. Perbaikan dan lanjut ke pengalaman belajarnya. Apa saja pengalaman belajar yang nanti lanjut dikerjakan, menentukan praktek pedagogisnya, ya.
Setelah praktek pedagogis apa, Bun? Kemitraannya, ya, lingkungan ya, lingkungan belajarnya seperti apa. Nah, jadi yang nanti di pekan depan saya berikan tegas gitu ya, secara jelas apa saja yang harus dilanjutkan disusunnya. Yang pasti praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, nanti lingkungan pembelajaran dan pemanfaatan digital. Nah, itu tidak apa-apa, pun sedikit-sedikit ya, tapi memang Bunda berproses dari langkah awal yang tadi sudah benar di dasarnya, mulai dari akses awal ya, kemudian tujuan pembelajaran dan dimensi profil. Ya keliru berarti ke bawahnya juga bisa jadi. Nah gitu ya. Ibu maaf izin tadi yang bisa Bu Vida, saya belum bisa share screen tadi. Oh maaf, berarti Bu Vida jadi dan Bu Enjang ya. Betul Ibu, Oke. Insya Allah minggu depan. Terima kasih ya, baik, saya koreksi lagi, maaf. Bu Vida dan Bu Enjang ya. Mohon maaf Bunda, Amel memberikan tanggapan, bukan Bu Fatimah. Berarti itu yang sudah direvisi sama Bunda. Kita revisi sendiri untuk ya, nanti kan besok kan akan ada tugas lanjutan. Nah, Bunda-bunda di tugas lanjutan tadi menyusun dari awal, maka kalian revisi bagian atas, melanjutkan yang tadi saya sebutkan di pengalaman lagi perlu perbaikan yang ini tidak, tapi pada saat tugas besok kan tugas kedua nih misalnya, nah berarti kan kalian memperbaiki di tugas bagian atas gitu. Jadi nanti saya siap Bunda. Terima kasih Bunda. Ya. Baik, saya Bunda bisa Ya, saya Bu Fatma, bukan Bu Fatimah. Fatma, oke, Fatma. ya, saya tulis pakai pensil jadi dan terburu-buru. Saya pakainya Fatma ya. Oke. Begitu teman-teman semuanya untuk siang hari ini. Bu Amel mohon maaf ketika belum berkesempatan, masih banyak kesempatan ya. Nanti bisa coba lagi, pastikan device-nya bisa share screen dengan segera begitu ya, supaya efektif waktunya itu tadi, karena 1 jam itu tidak terasa. Ya, kemarin saya sudah diberikan masukannya, Bu yang raise hand duluan dong gitu. Nah, ini sudah saya takut ini terjadi di sini ya, karena sudah ada yang menyampaikan seperti itu. Bisa insya Allah juga rekam oleh saya. Ini sudah lebih dari 1 menit ini juga ya, saya menggunakan hak istirahatnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk